Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ray Channel. Pada kesempatan kali ini, Ray Channel akan kembali membahas soal dan jawaban pengelola layanan operasional pada tes P3K tahun 2024. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Dalam rangka peningkatan efektivitas sistem pelayanan terpadu, Dinas Pemerintahan Daerah bekerja sama dengan Disduk Capil untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan layanan publik lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan data yang digunakan akurat dan terkini. Proses koordinasi tersebut disebut sebagai A. Koordinasi antar lembaga, B. Penyederhanaan proses, C. Delegasi otoritas, D. Sentralisasi data, E. Kolaborasi vertikal. Yang pertama ada koordinasi antar lembaga, yakni adalah proses pengaturan, memadukan, atau mengintegrasikan kepentingan bersama dari dua atau lebih instansi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Seperti halnya koordinasi pemerintah daerah dengan Disduk Capil. Kemudian penyederhanaan proses. Penyederhanaan proses adalah proses untuk menyederhanakan beban kerja, mengurangi pekerjaan berulang ataupun dilakukan otomatisasi agar lebih efisien dan mudah diakses. Kemudian delegasi otoritas. Delegasi otoritas adalah pelimpahan wewenang atau kekuasaan kepada pihak lain dari tingkat lebih tinggi ke tingkat di bawahnya untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti halnya pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahannya. Kemudian sentralisasi data. Sentralisasi data adalah pendekatan di mana organisasi, instansi mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data secara terpusat, biasanya dalam satu lokasi fisik atau server utama. Kolaborasi vertikal atau integrasi vertikal adalah kondisi di mana sebuah perusahaan memiliki seluruh tahap dalam rantai suplai. Kolaborasi ini terjadi ketika satu perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Jadi, jawaban yang paling tepat dalam kasus tersebut adalah jawaban A, koordinasi antar lembaga. Soal nomor 2. Dalam menyusun program kerja tahunan, Pemda menetapkan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan. Proses yang dilakukan oleh Pemda ini merupakan bagian dari proses A. Pengendalian, B. Evaluasi, C. Perencanaan, D. Pengorganisasian, dan E. Implementasi. Proses yang dilakukan merupakan proses perencanaan, yakni proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai, bagaimana, kapan, dan oleh siapa. Juga dapat diartikan sebagai proses untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jawaban yang tepat adalah C. Perencanaan. Sedangkan untuk evaluasi adalah proses menilai kinerja, efektivitas, kemajuan suatu program atau kinerja individu. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan menyusun sumber daya dalam suatu organisasi agar setiap bagiannya dapat bekerja secara efisien. Kemudian untuk implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari sebuah perencanaan.
Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Yang dimaksud dengan SLA dalam pengelolaan layanan operasional adalah A. Standar kualitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan. B. Tingkat layanan minimum yang harus ditaati oleh perusahaan. C. Perjanjian antara perusahaan dengan pelanggan tentang tingkat layanan yang akan diberikan. D. Persyaratan hukum yang harus dipenuhi perusahaan. E. Pedoman internal perusahaan dalam memberikan pelayanan. SLA adalah kontrak antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang mendokumentasikan layanan apa yang akan disediakan oleh penyedia dan mendefinisikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia. SLA ini, Service Level Agreement, membantu semua pihak untuk mengukur ekspektasi berdasarkan tolak ukur yang jelas. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Perjanjian antara perusahaan dengan pelanggan tentang tingkat layanan yang akan diberikan. Soal nomor 4. Ketika dalam sebuah instansi yang dikelola oleh seorang pengelola layanan operasional terjadi problem, yakni sistem informasi manajemen tidak dapat mengintegrasikan data dari berbagai departemen dengan efektif, maka pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Membangun sistem baru. B. Memigrasikan semua data ke cloud storage. C. Mengimplementasikan ISP untuk integrasi data. D. Menerapkan data warehouse dalam mengumpulkan data secara terpusat. E. Menghubungkan API Gateway untuk menghubungkan sistem. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi problem tersebut adalah penerapan ISP. ISP adalah pola arsitektur perangkat lunak yang memungkinkan pertukaran data secara real-time antara aplikasi yang berbeda dalam suatu organisasi. ISP memungkinkan berbagai sistem dan aplikasi berkomunikasi secara efektif tanpa perlu perubahan besar pada sistem yang ada. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Mengimplementasikan ISP dalam integrasi data. Soal nomor 5. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pemerintah menerapkan sistem yang mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses. Upaya tersebut merupakan upaya yang disebut dengan A. Lean Management, B. Six Sigma, C. Total Quality Management, D. Just in Time, E. Bureaucratic Management. Jawaban yang tepat adalah A. Lean Management adalah pendekatan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Dalam konteks pemerintahan, lean management ini digunakan untuk mengurangi birokrasi atau menghilangkan prosedur yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga pelayanan dapat lebih cepat dan efisien. Just in time atau JIT adalah strategi manajemen inventaris yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dengan cara menerima barang hanya saat dibutuhkan.
Kemudian ada bureaucratic management, gaya manajemen yang menggunakan struktur hierarki dan aturan yang jelas untuk mengelola organisasi. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah instansi pemerintah menerapkan program yang mengukur kinerja layanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dengan tujuan agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan. Prinsip manajemen operasional yang diterapkan merupakan pendekatan yang disebut sebagai A. Just-in-time, B. Lean Management, C. Total Quality Management, D. Kaizen, E. Six Sigma. Jawaban yang tepat adalah C. Total Quality Management, yang merupakan pendekatan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan secara berkelanjutan. Di dalam pemerintahan, CQM ini melibatkan pengukuran kepuasan masyarakat untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam pengimplementasian sistem pengamanan data, yang paling baik dilakukan oleh seorang pengelola layanan operasional adalah berikut ini, kecuali A. Menerapkan prinsip least privilege dalam pemberian akses, B. Menerapkan multi-factor authentication, C. Menggunakan enkripsi end-to-end, D. Menyimpan password pada Microsoft Word, E. Melakukan pembaruan sistem keamanan secara rutin. Pertanyaannya adalah kecuali. Penggunaan Microsoft Word untuk menyimpan password dalam bentuk teks sangat bertentangan dengan prinsip dasar keamanan data. Pengamanan data yang dapat dilakukan seperti penggunaan enkripsi, multifaktor authentication, pembaruan sistem keamanan, hingga penggunaan private browsing. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Menyimpan password pada Microsoft Word. Soal nomor 8. Teknik penjadwalan yang menggabungkan tugas, durasi, dan ketergantungan antar tugas dalam proyek disebut A. Six Sigma, B. Lean Management, C. Gantt chart, D. CPM, E. PERT. Six Sigma adalah metode untuk mengurangi cacat produk dan meningkatkan bisnis. Kemudian ada Lean Management, yakni peningkatan efisiensi atau manajemen organisasi. Ketiga ada Gantt chart, yakni metode untuk menggambarkan jadwal dan tugas atau acara terkait proyek selama siklus proyek. Ada CPM, yakni metode identifikasi tugas untuk menyelesaikan proyek. Kemudian ada Program Evaluation Review Technique, adalah teknik penjadwalan yang menggabungkan tugas, durasi, ketergantungan antar tugas dalam merencanakan dan mengendalikan proyek untuk mengurangi penundaan atau gangguan produksi. Jadi jawaban yang tepat adalah E, yakni Program Evaluation Review Technique. Soal nomor 9. Berikut ini komponen yang paling penting untuk memastikan integritas dan konsistensi data dalam perancangan arsitektur sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang dilakukan oleh seorang pengelola layanan operasional adalah komponen A. User Interface, B. Security Protocol, C. Application Programming Interface, D. Network Infrastructure, E. Database Management System.
Komponen yang paling penting dalam kasus tersebut adalah DBMS, yakni memastikan integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi manajemen yang terintegritas. DBMS bertanggung jawab untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data secara efisien. DBMS sendiri berfungsi untuk membuat, mengakses, mengubah, dan menghapus data dalam skala besar. Kemudian menjamin data yang disimpan secara aman dan terintegrasi. Kemudian untuk fungsi DBMS selanjutnya adalah membatasi akses data hanya untuk pengguna tertentu dan mengorganisasi data secara efisien. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah E. Database Management System. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis di sektor publik? A. Proses pelaporan kepada atasan. B. Proses menyusun anggaran tahunan. C. Proses menyusun rencana jangka pendek tanpa memperhatikan tujuan jangka panjang. D. Proses pengelolaan proyek pemerintah. E. Proses menyusun rencana jangka panjang yang berfokus pada pencapaian tujuan dan visi organisasi pemerintah. Perencanaan strategis di sektor publik adalah proses yang membantu organisasi pemerintah untuk menetapkan tujuan, sasaran, visi jangka panjang, serta menentukan cara untuk mencapai tujuan. Jawaban yang tepat adalah E. Proses menyusun rencana jangka panjang yang berfokus pada pencapaian tujuan dan visi organisasi pemerintah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.